Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini di pekan pertama di bulan Rajab tahun ini, yang berarti kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jika kita ingin meniru kebiasaan para salafus soleh, maka ketika mereka lepas dari bulan Ramadan, selama 6 bulan mereka berdoa supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal mereka selama bulan Ramadan mereka doakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka kemudian berdoa agar kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang walaupun hadisnya dikatakan dhaif oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Ma'arif, juga Syekh Albani dalam tahqiq Mishkatul Masabih, doa yang populer di sebagian masyarakat Indonesia yakni doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballahna fi Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meniru kebiasaan para salafus saleh, mari kita banyak-banyak berdoa agar kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 2 bulan mudah-mudahan cukup untuk menjadikan kita ketika masuk bulan Ramadan itu kita langsung tancap gas, tidak lagi memanasi mesin kita. Yang artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu yang masih Allah berikan kepada kita yakni kurang lebih 2 bulan yang sudah kurang 5 hari, mari kita gunakan untuk persiapan untuk melatih berbagai macam amal yang nanti ketika bulan Ramadan kita sudah tidak lagi kaku dalam menjalaninya. Salah satunya yang ingin khotib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini adalah bagaimana kita merefresh kembali keakraban kita dengan Al-Quran. Karena ma'asyiral muslimin rahimahumullah, salah satu nama yang diberikan kepada bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, jika misalnya di satu tempat atau misalnya di perumahan ini ada seseorang yang menyediakan jamuan makan. Di dalam jamuan itu tersedia berbagai macam hidangan yang lezat, bergizi. Bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap orang bisa datang kapan saja untuk menikmati hidangan tersebut. Dia bisa datang semau dia, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, asal dia mau, dia bisa datang untuk menikmati hidangan itu. Dan yang lebih fantastis lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah ketika ternyata setelah menikmati hidangan tersebut, dia diberi hadiah oleh sang pemilik hidangan.
Jika kita menemui fenomena seperti itu, tentunya orang yang sehat akalnya akan mengantri, akan rela meluangkan waktu untuk menikmati hidangan tersebut. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidangan itu lezat, bergizi, dibutuhkan oleh tubuhnya. Kemudian dia bisa datang kapan saja untuk menikmati hidangan itu. Dan yang terakhir, sang pemberi hidangan memberikan kepadanya hadiah ketika dia selesai menikmati hidangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Al-Quran yang Allah mensifatinya dengan Al-Karim, Al-Quran Al-Karim, sebagaimana ilustrasi yang khatib sampaikan, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan lewat perantaraan malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah serupa seperti hidangan yang di dalam setiap hurufnya terdapat makanan yang lezat, bergizi untuk jiwa kita. Kapanpun kita mau, kita bisa mengambil makanan itu. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, kita dipersilakan untuk mengambil hidangan tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bukan hanya itu. Ketika kita sudah menikmati Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan hadiah untuk kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu kemudian dia dilipatkan menjadi 10. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan sebagaimana yang khatib sampaikan tadi, Al-Quran disifati Al-Karim. Al-Karim dalam bahasa kita adalah seperti ketika kita sedang butuh sesuatu kepada seseorang. Misalnya ada dua orang jamaah Masjid Utsman bin Affan, yang satunya butuh uang 100.000 untuk kebutuhan rumah tangganya. Kemudian dia meminjam kepada jamaah yang lain. Maka ketika jamaah yang dipinjami ini punya sifat Al-Karim, dia membawa uang 100.000 yang sedianya akan dipinjam oleh sahabatnya itu, pada saat yang sama dia menyediakan 900.000 yang lain. Kemudian dia katakan, ini 100.000 saya pinjamkan, sementara yang 900.000 silakan Anda pakai sesuka Anda. Itulah Al-Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran yang disifati Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berinteraksi dengannya, maka seakrab apa kita dengan Al-Quran berbanding lurus dengan Al-Karimnya Al-Quran kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat seperti apa posisi kita hari ini dengan Al-Quranul Karim. Apakah kita termasuk orang yang bisa menikmati hidangan yang lezat itu? Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak bisa seseorang menikmati hidangan selezat apapun ketika dia kena sari awan, atau dia sakit gigi, atau dia sedang kena tipes. Maka hati yang tidak sehat, hati yang tidak bersih tidak akan bisa menikmati Al-Quran. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidina Utsman bin Affan meninggalkan pesan penting kepada kita, lau taharat qulubukum ma sabiqtum min kalamillah. Jika hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika hidangan itu tersedia di hadapan kita, kita bebas menikmatinya, tetapi ternyata hanya sedikit yang bisa kita ambil. Nas'alullah al-afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian berikutnya, sesuatu yang mulia tidaklah bersanding kecuali dengan yang mulia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat kita tidak bisa berakrab-akrab dengan Al-Quran, barangkali memang kita dipandang tidak pantas oleh Al-Quran.
Maka menjadi PR kita bersama-sama untuk menjadi sosok yang menjadi ahli Quran, menjadi sosok-sosok mulia yang kemudian Al-Quran memandang kita pantas untuk menjadi sahabatnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuatu yang penting tidaklah bisa diraih hanya dengan meluangkan waktu. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Quran itu sesuatu yang premium, sesuatu yang istimewa. Maka dia juga meminta waktu kita yang premium, bukan waktu yang sisa. Maka mari kita meluangkan waktu untuk berakrab-akrab dengan Al-Quran, bukan menunggu waktu kita luang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita evaluasi termasuk yang manakah kita, termasuk yang memanfaatkan maksimal kesempatan yang Allah berikan untuk menikmati hidangan dari Allah itu, atau kita termasuk yang menunggu waktu kita luang, atau barangkali na'udzubillah summa na'udzubillah kita adalah orang yang abai, yang tidak memanfaatkan kesempatan itu sama sekali, atau yang paling rendah derajatnya adalah sebagaimana ketika Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi di surat Al-Maidah ayat 41, ulaika lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, mereka itu adalah orang yang Allah tidak menghendaki mereka untuk mensucikan hati mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan renungan yang sedikit ini kemudian membuat kita refresh, kembali berusaha berakrab-akrab dengan Al-Quran, sehingga nanti ketika bulan Ramadan tiba kita sudah siap untuk menikmati sepenuhnya hidangan yang Allah berikan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan untuk seorang laki-laki dua rongga di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah bisa dua kenikmatan yang berlawanan bersatu dalam satu hati. Sebagaimana makanan yang dinikmati ketika panas tidak bisa kita nikmati dalam kondisi dingin. Bukankah kita suka makan bakso dalam kondisi panas, tetapi ketika dia sudah dingin dia tidak nikmat lagi? Bukankah es itu hanya bisa dinikmati dalam kondisi dingin, dia tidak bisa dinikmati dalam kondisi panas? Bukankah sebagian buah hanya bisa dinikmati dalam kondisi manis, tidak bisa dinikmati dalam kondisi pahit? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya nikmatnya ketaatan tidak akan bisa bercampur dengan nikmatnya kemaksiatan. Nikmatnya sholat tidak bisa bercampur dengan nikmatnya khalwat dengan makhluk. Bahkan Rasulullah SAW melewati malamnya dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau lebih memilih berkhalwat dengan Rabbnya daripada berkhalwat dengan istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga kenikmatan kedekatan dengan Al-Quran tidak bisa bersanding dengan kenikmatan-kenikmatan lain. Ketika ada bacaan-bacaan lain yang menarik di hati kita dibandingkan dengan Al-Quran, maka sesungguhnya berarti di dalam kehidupan kita ada yang perlu dievaluasi. Ketika satu halaman mushaf yang selama ini kita simpan di rumah baru dibaca, kemudian ada rasa ngantuk, sementara pada saat yang sama kita membaca berbaris-baris WA, nonton YouTube dan lain sebagainya, yang itu membuat kita betah berjam-jam, berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari yang pertama kita berikan durasi harian yang kita tetapkan sendiri untuk Al-Quran yang kita cintai. Mungkin mulai dari setengah jam, kemudian meningkat menjadi 1 jam, dan seterusnya. Sampai kemudian mudah-mudahan kita bisa mengisi setiap dimensi waktu kita di antara aktivitas keseharian kita untuk semakin akrab dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
keberkahan tidak akan mendatangi siapapun yang mencari waktu luang untuk Al-Quran, namun keberkahan akan mendekati siapapun yang meluangkan waktu untuk Al-Quran. Menunggu waktu luang tentu berbeda dengan meluangkan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Quran, senantiasa bisa menikmati kebersamaan dengan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran bisa menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimissalam.